Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Well, hari ini kita mau ngebahas lagi kasusnya Ferdy Sambo, ya. Karena dalam beberapa hari lagi, sebagai penasehat hukum dari Richard Eliezer, Roni akan memberikan nota pembelaan, begitu. Dan kita akan membahas tentang karena netizen Indonesia ya sangat tidak puas dari tuntutan yang diberikan kepada Richard Eliezer itu, membuat netizen 62 ini menggeruduk. Nah, tahu ya kalian bahasanya menggeruduk ke akun atau IG-nya Bapak Jokowi. Jadi Presiden RI Joko Widodo ikut terkena imbas kasus pembunuhan berencana Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J ini yang kini telah masuk dalam proses persidangan. Nah, jadi bagaimana ini ya? Dalam unggahan Bapak Jokowi yang sedang berfoto bersama Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto tersebut, rame-ramelah warganet menuntut keadilan terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J tersebut. Oke, jadi inilah komentar dari kekecewaan warganet terhadap sidang kasus Brigadir J yang memenuhi postingan Bapak Jokowi. Nanti kita lihat ya, apakah Bapak Jokowi ini dengan banyaknya netizen 62 yang mengeluarkan pendapatnya atau ketidakpuasannya dalam tuntutan yang diberikan kepada Eliezer ini, apa yang akan ditindaklanjuti dari Bapak Jokowi. Nanti kita akan lihat di kartu tarot. Oke? Jadi mungkin kalian yang belum sempat membaca atau mungkin terlewatkan berita tentang kelanjutan kasus Ferdy Sambo ini, Madam Suki mau bacain ya. Nah, jadi komentar-komentar tersebut lebih banyak meminta tolong sebenarnya ya. Tolong dong Pak, tegakkan keadilan untuk Brigadir Joshua ya. Kenapa Putri Chandrawati otak pembunuhan hanya dituntut 8 tahun penjara? Sangat tidak adil. Terus ada lagi yang menulis, Pak Jokowi itu kenapa Richard Eliezer bisa dituntut 12 tahun? Terus Pak Jokowi tolong turun tangan, saya mohon. Begitulah komentar dari netizen 62. Jadi memang kalau no viral, no justice ya. Jadi memang benar, karena Indonesia itu sangat besar dan luar biasa ya. Kekuatan netizen ini bisa, gimana ya namanya, suara rakyat ya. Dan kita juga ada di sistem demokrasi. Pastinya kekuatan netizen itu adalah satu kekuatan yang tidak bisa diremehkan, ya kan? Oke, terus ini ada yang menulis, Richard 12 tahun di penjara, dia sebagai pengungkap kasus Sambo. Setidaknya ada keinginan buat bukan malah lebih berat dari pidana, PC hanya 8 tahun. Jadi itulah ya banyaknya komentar dari netizen 62. Akhirnya Bapak Jokowi, IG beliau ini menjadi imbas dari kekecewaan para netizen, begitu. Oke. Tidak hanya ibunda dari Baradae yang merasa sangat pilu ya, tentu saja kita juga merasakan kepiluan itu. Bahkan Madam Suki yakin kalian juga menangis kan ketika melihat atau mendengar JPU itu memberikan tuntutan kepada Richard Eliezer itu 12 tahun. Memang itu tuntutan ya, baru tuntutan, karena putusan itu nanti ada di tangan hakim, begitu. Tetapi apapun itu kita merasa shock gitu, karena apa, jelas aja Icat mendapatkan 12 tahun, sedangkan pemicu dari persoalan ini akhirnya kejadian ini terjadi, Putri Chandrawati hanya mendapatkan 8 tahun. Jadi sang ibunda merasa sangat terpukul dan memang memohon kepada Bapak Presiden untuk menindaklanjuti dari tuntutan ini. Madam Suki pernah ngasih tahu kalian ya, dari kasusnya Ferdy Sambo ini masih panjang. Ini masih chapter 1 dan sekarang masuk ke chapter 2. Jadi nanti tuntutan Icat itu memang masih nanti ketika tidak setuju, karena ini Bang Roni kan masih membuat nota pembelaannya, nanti masuk ke pengadilan tinggi, terus sudah gitu ada di MA, habis gitu kalau masih belum ada satu kepuasan nanti ada gerasi
grasia dari presiden. Jadi memang masih panjang. Oke, jadi jangankan ibunya Baradae ya, yang begitu shock ya, kita pun merasa shock dan kita juga merasa sedih ya. Bahkan Madam Suki sendiri sempat menangis, itu speechless ya. Tapi ya memang kita harus mengikuti jalannya persidangan ini. Terus jangankan ibunya siapa Baradae ya, Ibu Rosti aja sebagai ibunda dari Brigadir J itu merasa sangat terpukul gitu loh, karena beliau juga melihat ya justice kolaborator kayak gitu, terus udah gitu banyak yang sudah dilakukan, kejujuran Icat yang pastinya dihargai, terus juga permintaan Icat yang begitu tulus ya kan. Ibu Rosti merasa sangat terpukul ya, juga bapaknya Brigadir J. Oke, jadi kita mau lihat ya di kartunya Madam Suki, apakah permintaan dari netizen 62 ini ya, dimana Bapak Jokowi ini kan menerima imbas dari kekecewaan ya, hanya diluapkan begitu ya. Bagaimanakah Bapak Jokowi menanggapi hal ini? Oke, Madam Suki akan lihat, Madam Suki akan intip di kartu tarot ya. Kartu tarot adalah kartu yang bercerita. Oke, kita lihat energinya. Bagaimanakah tanggapan Bapak Jokowi dengan apa ya? Dengan tuntutan Icat ya yang diberikan JPU itu 12 tahun. Jadi tanggapan Bapak Presiden Jokowi. Apakah yang dipikirkan Bapak Jokowi itu sama seperti kita? Ya, jadi ya Bapak Jokowi juga berpikir sama seperti kita ya, karena di sini ada Three of Wands ya, di sini ya, sama. Jadi Bapak Jokowi juga merasa kok gini ya gitu. Coba ya kita lihat di kartu kedua. Nah, lihat kartunya ini artinya atau ya. Jangan, jadi Icat itu bekerja sama maksudnya ya. The Lovers ini artinya Icat itu sudah mau kerjasama ya. Jangan lupa kalau tidak ada Icat mungkin sidang ini tidak pernah ada. Begitu ya. Sidang ini ada itu karena Icat mau menjadi justice kolaborator gitu. Jadi Pak Jokowi juga berpikir seperti kita ternyata ya. Nah, di sini ada Page of Wands. Oke. Tetapi Bapak Jokowi berpikir sangat optimis karena di sini ada Page of Wands. Bapak Jokowi sangat optimis, pasti nanti ada sebuah keringanan yang diperoleh Icat Eliezer, karena hakim itu dapat menentukan hukuman. Misalkan nih, Icat itu kan mendapatkan 12 tahun ya. Nanti Bapak hakim dapat melihat apa kelebihan Icat kayak gitu, apa poin-poin apa yang dapat meringankan dia. Sebaliknya seperti PC, FS, KM, dan LR itu hakim juga dapat menentukan apakah hukuman mereka itu bisa lebih daripada yang dituntut oleh atau yang diberikan oleh JPU gitu. Ingat ya, ini masih tuntutan. Oke. Jadi apakah Bapak Presiden dapat memberikan sebuah kenyamanan buat Richard Eliezer gitu ya? Jawabannya bisa dong, bisa ya. Karena di sini ada Ace of Wands, itu artinya sebuah gagasan atau sesuatu yang bergerak ke depan. Berarti ada usaha dong, ada sebuah effort yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden ya. Oke. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kalau memang ada sebuah gagasan yang
akan diberikan. Apa yang dilakukan beliau ya? Coba. Oke, di sini semuanya positif loh, positif semuanya. Jadi di sini ada Eight of Wands ya. Jadi di sini artinya kan di Eight of Wands ini adalah sebuah kenalan baru ya. Kenalan itu artinya apa? Sebuah hubungan yang baik itu. Jadi bakalan nanti Bapak Presiden ini akan memberikan link gitu ya. Itu kan semua kan berhubungan ya dengan karena gini jalannya persidangan ini itu kan harus sesuai dengan urut-urutannya ya, harus dengan jalannya yang sesuai gitu. Kenapa JPU begitu tertekan Bapak Sugeng itu ketika membacakan atau temannya itu mau membacakan tuntutan buat Richard, bahkan Bapak Sugeng juga menepuk temannya agar temannya itu, rekannya itu tegas dalam membacakan tuntutan tersebut gitu. Jadi Pak Sugeng seperti memberikan kekuatan gitu ya. Padahal kalau kita lihat Pak Sugeng sendiri wajahnya begitu tegang dan Madam Suki udah membuat videonya. Jadi itulah yang akan dilakukan oleh Bapak Jokowi karena kekuatan netizen. Pastinya tidak bisa diabaikan oleh Bapak Jokowi karena Bapak Jokowi juga adalah orang yang pemerhati ya. Beliau pastinya beliau juga mengikuti ya jalannya persidangan ini sesibuk apapun. Ya kita tahu ya Bapak Presiden itu juga dituntut sama FS. Gimana sih FS itu kayak yang punya negara ya. Jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, monggo ya. Biasanya kalau personal reading, akurasi dari pembacaan kartu tarotnya Madam Suki ini 80-95% personal ya, personal. Ingat, yang tadi Madam Suki itu kan disclaimer ya, karena itu kan general reading, artinya itu tidak personal gitu. Kalau personal itu kamu dan aku, kita terhubung dengan energi ya. Oke, jadi untuk kalian yang pengen reading tarot, silakan aja DM di Instagramnya Madam Suki untuk tanya bagaimana ya, atau buka webnya aja di www.madamsuki.com. Nah, buat kalian juga yang mau berobat mau ikut penyembuhan holistik lintas benua, karena kadang Madam Suki ada di Belanda, kadang Madam Suki ada di Thailand ya. Jadi ngobatinnya lewat udara aja ya, atau online. Jadi yang biasa Madam Suki obatin orang-orang yang mengalami trauma, segala macam trauma, luka batin, terus gangguan dalam pikiran, gangguan dalam mental ya. Jadi segera untuk diobatin ya. Karena jika tidak itu akan menghambat kebahagiaan kamu atau kalian. Banyak yang udah Madam Suki obatin ya. Tentu saja yang ngobatin Tuhan, Allah atau siapapun beliau yang kita sebut ya, tetapi melalui energinya Madam Suki. Jadi kalian bisa, kalau mempunyai gangguan-gangguan ya, karena Madam Suki pernah mengobati orang psikosomatis 4 tahun, sembuh dalam waktu 4 hari. Ada juga yang mau cerai waktu itu dalam waktu 6 hari. Dalam waktu 4 hari Madam Suki bisa merukunkan kembali, dan banyak lagi ya. Jadi yang mau buka aura silahkan. Buka aura itu fungsinya banyak ya. Buka aura itu adalah membuang segala sesuatu yang tidak baik dalam diri kita ya. Kalau Madam Suki sih bilangnya itu blok mental gitu. Jadi ketika kita adalah pribadi yang menyenangkan ya, seperti Madam Suki, kita mau menderita itu ya, kita mau menderita itu juga pilihan, karena Tuhan memberikan kita pilihan ya. Jadi sebagai orang yang memang diberikan pilihan ya, mari kita memilih. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Jaya, salam Madam Suki di Thailand. Love you.